Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat B semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT Best Instrument Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai power earth clamp, salah satu produk dari Kyoritsu, di mana untuk earth clamp yang akan kita bahas sekarang dengan seri KF4202. Seri ini termasuk yang paling tingginya untuk earth clamp-nya dari Kyoritsu itu sendiri, di mana untuk 4202 itu perbedaannya dengan seri sebelumnya yang seri 4200 hanya dilengkapi dengan Bluetooth. Dan untuk spesifikasi teknisnya dia masih sama, di mana untuk jauhnya maksimum di 33 mm, dan untuk range-nya mulai dari 0,05 ohm sampai dengan 1500 ohm, dan untuk current-nya dia sampai dengan 30 ampere. Nah, langsung saja untuk unitnya sudah ada di sini, di mana untuk packagingnya seperti ini. Ini untuk originalnya dari Kyoritsu itu sendiri. Untuk tampilannya depan dan belakang masih sama seperti ini, dan untuk di atasnya seperti ini. Di sini ada untuk gambar dua dimensinya, dan di sini untuk tipenya, dan di sini ada untuk serial numbernya. Nah, langsung saja kita buka untuk unitnya. Nah, untuk unitnya itu sendiri dalamnya seperti ini, di mana dia dilengkapi dengan hardcase, di mana untuk hardcase-nya ini sendiri untuk mengurangi resiko unitnya jatuh atau terbentur benda-benda yang lainnya yang lebih keras. Untuk hardcase-nya masih sama dengan 4200 atau mungkin dengan insulation tester dari produknya Kyoritsu sendiri. Untuk di depannya di sini ada logo Kyoritsu-nya, dan untuk di atasnya di sini ada untuk tipenya, dan di sini ada handle-nya. Handle-nya bisa dilipat seperti ini, dan di sini ada untuk klipnya. Untuk di dalamnya seperti ini, di mana dia sudah dilengkapi dengan baterai A2 sebanyak 4 unit, dan di sini untuk unitnya tampilannya seperti ini, dan dia sudah dilengkapi dengan resistor standar atau bawaannya untuk kalibrasi unitnya. Dan di sini kita dapat manual book dan sertifikat conformity dari pabrikan. Untuk tombol-tombol dari unitnya ini sendiri, di sini ada tombol power untuk menghidupkan. Nah, di sini ada untuk pemilihan ininya, pemilihan parameternya, di mana dia ada arus dan ada resistansi. Nah, di sini untuk tombol backlight, di mana untuk menghidupkan atau mematikan lampu yang ada di displaynya ini sendiri. Di sini ada untuk tombol data hold-nya. Dan di sini kita ada memory mode, di mana untuk memory mode ini untuk reading memorinya dia. Dan untuk alat ini sendiri, memorinya bisa menyimpan data sampai dengan 100 untuk internalnya. Dan untuk seri 4202 ini nanti juga bisa disimpan ke dalam HP ketika melakukan pengukuran. Dan di sini kita ada memory write-nya, di mana kita bisa menulis ke dalam memorinya. Dan di sini hanya kursor untuk memindahkan ke atas atau ke bawahnya. Langsung saja kita coba untuk menghidupkan unitnya. Untuk cara penggunaannya atau cara menghidupkan dari alat ini, kita tinggal menekan tombol power yang ada di sini. Nah, ketika pertama kita hidupkan, di situ akan ada tulisan call. Nah, ketika masih ada notifikasi call di dalam displaynya itu, kita jangan membuka jauhnya ini, karena dia sedang melakukan sistem looping atau sistem kalibrasi internalnya internal pada alat ini sendiri.
Dan untuk kalibrasinya atau kalibrasi standar atau sebelum menggunakan alatnya, kita bisa menggunakan resistor standar ini, dimana kita tinggal mengklaimkan seperti ini. Nah, di sini hasilnya akan langsung muncul ke dalam display dan kita bisa tahu untuk nilai resistansi dari standar ini, dan kemelesetannya juga kita tahu dari sininya langsung. Nah, untuk tombol lainnya di sini kita ada data hold. Ini kita bisa langsung hold datanya ketika melakukan pengukuran. Nah, untuk respon time-nya alat ini ketika melakukan pengukuran resistansi dia 7 second, dan untuk melakukan pengukuran arus bocor dia bisa respon time-nya hanya 2 second saja. Jadi untuk respon time-nya dia lumayan cepat. Dan untuk komunikasi ke HP-nya dia menggunakan Bluetooth, dan ketika kita menghidupkan seperti ini Bluetooth-nya sudah otomatis langsung hidup. Nah, ini ketika kita melakukan seperti ini kita juga bisa menyimpan memori ke dalam memori internalnya, di mana kita tinggal menekan tombol memory read di sini dan otomatis dia akan tersimpan di memori 1. Ketika kita pindah memorinya ke, misalkan kita rubah ke 98 ke 100, saya read di sini dia akan ditulis di 100. Untuk melihatnya kita tinggal membuka di memory mode. Nah, di sini akan kelihatan nanti di memory mode-nya ketika saya masuk ke 100, dan otomatis nilainya akan tersimpan di memori 100-nya itu sendiri. Untuk mengeluarkan dari menu memori kita tinggal tekan memory mode lagi. Nah, untuk merubah parameternya kita tinggal tekan di sini. Ini nanti akan muncul arusnya atau parameter arus dalam arus AC. Dan tombol yang ini hanya untuk backlight saja seperti ini. Ini sebenarnya hidup karena kita menggunakan lighting jadi nggak kelihatan. Dan kalau kita mau mematikan tinggal tekan lagi di sini. Untuk menghidupkan aplikasinya atau mengkonekkan unit ini dengan HP, kita tinggal buka di sini settingan Bluetooth-nya. Kita pairingkan terlebih dahulu device-nya ini sendiri. Nah, kita pairing dulu. Kita cari yang Bluetooth terdekat. Nah, kita buka yang terdekatnya. Di sini akan keluar tipenya KEW4202, dan yang di belakangnya ini adalah serial numbernya yang ada di dalam yang ada di belakang unitnya tadi. Kita tunggu proses pairingnya sampai pairingnya selesai. Nah, ketika seperti ini maka pairingnya sudah selesai dan sudah masuk ke dalam daftar Bluetooth yang device yang sudah pairing terhadap device kita. Nah, setelah itu kita buka untuk aplikasinya, di mana untuk aplikasinya itu namanya QSmart 4202 seperti ini. Nah, ketika kita baru membuka seperti ini, di sini statusnya masih disconnect. Untuk mengkonekkannya kita tinggal tekan tanda titik 3 yang ada di atasnya dan kita connect di sini. Nah, maka dia akan secara otomatis mencari device yang sudah pairing dengan HP-nya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, di sini ada tipenya dan ini ada serialnya. Kita tinggal tekan dan di sini akan berubah sudah communicating dengan KEW4202 dengan serialnya seperti di display. Nah, untuk sekarang dia statusnya masih strip-strip, tapi ketika kita tekan start di sini, maka dia hasilnya sama persis dengan yang ada di display unitnya itu sendiri. Nah, untuk menyimpannya kita tinggal save data di sini. Kalau kita mau menyimpan lagi, kita save lagi. Nah, ini tinggal kalau kita mau hold datanya, tinggal kita hold, dan ketika kita lepas untuk jauhnya,
dia otomatis akan putus juga seperti di display. Nah, ketika kita konekkan, dia otomatis mengikuti secara real time-nya. Nah, untuk stopnya seperti ini, dan di sini kita bisa menyimpan datanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melihat datanya kita tinggal disconnect, atau untuk melihat data yang ada di dalam unitnya kita juga bisa tekan di sini dengan cara reading memory. Nah, untuk ininya kita tinggal tekan disconnect untuk memutuskan, dan kita baru bisa melihat untuk melihat data yang tersimpan. Kita harus disconnect dulu, dan di sini ketika sudah disconnect kita tinggal tekan open file, dan di sini akan muncul untuk data-datanya seperti ini. Nah, di sini untuk datanya tadi, di sini juga akan muncul untuk penamaannya tadi, dan untuk GPS-nya nanti juga akan muncul koordinatnya di sini juga. Nah, ini bisa di slide ke kanan ke kiri sesuai data berapa data yang kita simpan di dalamnya tadi. Oke, baiklah, untuk penggunaannya cukup sekian. Mungkin dari teman-teman yang selama ini menggunakan earthclamp, masih banyak pertanyaan kenapa untuk earthclamp ini hasilnya sangat tinggi atau tidak sesuai dengan menggunakan earth tester. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga untuk earthclamp ini prinsip kerjanya berbeda dengan earth tester, di mana untuk earth tester itu dia langsung sentuh langsung dan dia bisa digunakan untuk rod tunggal. Nah, untuk earthclamp ini dia hanya bisa digunakan pada instalasi grounding atau rod yang lebih dari satu, dimana prinsip kerjanya dia looping. Jadi harus ada rod lebih dari satu baru dia bisa melakukan pengukuran. Nah, untuk safety-nya juga untuk Kyoritsu 4200 series atau 4202, dia apabila melakukan pengukuran arus bocor yang lebih dari 30 ampere, jangan lama-lama, dikarenakan kalau dia ada safety-nya sampai dengan 10 detik, dimana sebelum apabila kita melakukan arus bocor dan muncul di sini ada tulisan 30 ampere dan ada getaran di dalam di jauhnya ini, segera lakukan disconnecting jauh atau segera lepaskan pengukurannya, karena nanti apabila lebih dari 10 detik bisa jadi untuk sensornya ini ada masalah atau bahkan bisa putus atau terbakar di dalamnya, karena untuk sensornya ini sangat sensitif dan harus hati-hati untuk menggunakannya. Mungkin cukup sekian untuk kupas tuntas 4202 atau earthclamp 4200 series dari Kyoritsu. Apabila nanti ada pertanyaan mengenai produk-produk Kyoritsu, bisa menghubungi kami di WhatsApp berikut atau nomor berikut, atau mungkin bisa email di alamat email berikut, dan mungkin bisa mengunjungi toko online kami apabila Bapak atau Ibu ada kebutuhan mengenai produk-produk Kyoritsu di website berikut. Mungkin cukup sekian, dan apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.